Dari pantauan udara saudara, arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama dari arah Jakarta menuju Trans Jawa mulai ramai. Mengantisipasi kepadatan kendaraan, Jasa Marga mempersiapkan skema kontraflow dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa pada kilometer 47 hingga kilometer 70. Saudara, kita akan pantau bagaimana situasi arus lalu lintas di tol Cikampek Utama dan Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat. Sudah terhubung bersama kami dua jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda di tol Cikatama dan ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Saya ke tol Cikatama dulu, ada Fedriska di lokasi. Fedriska, apakah lalu lintas di tol Cikatama mulai padat menurut pantauan Anda saat ini? Ya, selamat malam Brian dan juga saudara. Seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda melalui visual udara, kami dapat gambarkan bahwa telah terjadi antrian panjang kendaraan di pintu Cikarang Utama 1, di mana ini kendaraan ini memang belum begitu ramai begitu, namun belum begitu panjang begitu, namun memang sudah terjadi antrian kendaraan, di mana ini jumlahnya ini kalau misalkan kami dapat gambarkan secara kasat mata ini lebih banyak ataupun lebih ramai dibandingkan dengan siang tadi pagi. Namun untuk data sendiri kami belum mendapatkan dari PT Jasa Marga Tol Trans Jawa, dan untuk mengkonfirmasinya langsung kita sudah bersama dengan Ibu Ria Marlinda Palo selaku Vice President dari Sekretari Corporate dari PT Jasa Marga Tol Trans Jawa. Ibu, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Ibu, ini kalau misalkan kita perhatikan bahwa secara kasat mata ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan, namun secara angka, secara data seperti apa, Bu? Oke, sebenarnya memang benar Mbak, jadi sekarang sudah mulai ada peningkatan, sudah mulai ada lonjakan volume kendaraan gitu ya. Jadi kalau terhitung sejak sampai dengan H-6 periode libur Nataru ini ada sekitar 64.383 volume kendaraan yang sudah keluar gitu ya, melewati Cikampek Utama. Itu kalau dihitung mungkin sekitar 21,1% dari lalu lintas normal yang biasanya di 53.178 kendaraan. Hal ini lonjakan yang cukup tinggi ya, kami bisa pastikan, dan dengan semua gardu beroperasi normal, kami bisa pastikan bahwa lonjakan ini pun bisa kami antisipasi dengan baik. Artinya 21% dari lalu lintas normal ya Bu ya. Lalu untuk mengantisipasi puncak lalu lintas mudik dan juga Natal, mudik tahun baru juga Natal nanti pada tanggal 24 dan juga 25, ini kan dari Jasa Marga sudah memberlakukan skema kontraflow nanti besok ya Bu ya, pada tanggal 21. Namun selain kontraflow, apa yang sudah dipersiapkan oleh Jasa Marga untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan? Berbagai hal sudah kami persiapkan, yang pasti petugas sudah kami siapkan gitu ya di titik-titik rawan kepadatan gitu, dan pastinya untuk mobile rider juga kami sudah siapkan, dan kami juga sudah memberikan banyak sekali sosialisasi untuk kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mengunduh, melihat aplikasi Travoy, dan juga selalu update untuk sosial media supaya terinfo info lalu lintas di sekitar jalan tol. Kebetulan saya juga menggunakan aplikasi Travoy, Bu, untuk mengecek kondisi lalu lintas di tol Trans Jawa. Nah, Ibu, tadi yang menarik ini adalah terkait dengan kontraflow. Mungkin barangkali bisa di-spill atau dibocorkan terkait dengan jadwal-jadwal kontraflow. Pasti para masyarakat yang akan melintas di tol Trans Jawa sangat menanti-nanti terkait dengan jadwal kontraflow. Ya, jadi kalau untuk jadwal kontraflow sendiri, kami memang sudah sebarkan melalui sosial media kami, dan itu juga mengikuti diskresi kepolisian. Nah, kalau sesuai dengan jadwal memang kami akan mulai besok, namun ini semua masih mengikuti diskresi kepolisian, Mbak. Mulai dari KM berapa, Ibu, barangkali? Nanti kami coba cek untuk ke diskresi kepolisian ya, untuk masalah ya betul, KM dan juga waktunya. Betul. Terima kasih banyak Bu Ria atas waktunya. Selamat kembali dengan kesibukannya. Nah, saudara, itulah tadi disampaikan oleh Ria Marlinda Palo selaku Presiden Corporate Secretary dari Tol Trans Jawa, di mana mengatakan bahwa memang betul sudah terjadi peningkatan di lalu lintas Tol Trans Jawa pada malam hari ini. Tadi dikatakan ini jumlahnya 21%. Artinya ini tentu kita juga sudah mulai melihat begitu terkait dengan
puncak arus lalu lintas mudik Natal dan juga Tahun Baru pada tahun 2024 yang diprediksi pada tanggal 24 dan juga 25 Desember mendatang. Di mana kalau misalkan dari PT Jasa Marga tadi dikatakan bahwa sudah mempersiapkan skema kontraflow yang akan diberlakukan mulai besok pada pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Jadi ini perlu dicatat bagi para masyarakat yang akan melintasi tol Trans Jawa untuk mengantisipasi ataupun menghindari kemacetan untuk mengetahui jadwal-jadwal diberlakukannya kontraflow, terutama bagi masyarakat yang datang dari arah timur Jawa menuju ke arah barat begitu ya. Tentu ini akan terjadi penyempitan jalur, jadi sehingga memang perlu mengantisipasi terkait dengan jadwal-jadwal tersebut. Dan juga kemudian selain juga diberlakukannya kontraflow, dari PT Jasa Marga juga akan menurunkan seluruh petugas di setiap gardu-gardu pintu tol untuk mempermudah begitu ya bagi masyarakat yang akan melakukan tap yang akan dilakukan di pintu tol. Dan juga dihimbau begitu bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan ini untuk memastikan kartu pembayaran elektronik Anda memiliki saldo yang cukup sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan akibat barangkali tol yang tidak terisi begitu ya, sehingga ini akan mengakibatkan kemacetan. Jadi ini perlu diperhatikan oleh para masyarakat. Brian. Ya, Fedriska, terkait dengan laporan Anda saat ini langsung dari tol Cikatama, apakah memang tol tempat Anda melaporkan ini bukan salah satu tol yang begitu padat dilalui oleh para pemudik jelang Natal dan juga Tahun Baru? Lantas kalau untuk mayoritas kendaraan yang melintas di daerah sana lebih didominasi kendaraan seperti apa dan menuju ke daerah mana saja? Kalau untuk pada malam hari ini, Brian dan juga saudara, kami mulai melihat ini mulai didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan kecil seperti SUV, begitu ya, kendaraan minibus. Namun kalau misalkan jika dibandingkan dengan tadi siang, begitu ya, ini memang banyak kendaraan angkutan berat dan juga kendaraan bus pariwisata yang melintas. Namun kalau misalkan kami pantau pada malam hari ini memang ada beberapa yang lewat, namun ini juga terkait dengan pembatasan kendaraan yang disosialisasikan oleh Kementerian Perhubungan, di mana ini akan terjadi aturan lalu lintas bagi kendaraan berat, di mana yang diutamakan ini adalah kendaraan angkutan umum seperti bus dan juga kemudian kendaraan angkutan berat yang memang membawa barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sembako dan juga bahan bakar minyak. Jadi memang ini perlu dicatat juga oleh para supir truk yang akan melintasi jalur dari tol Trans Jawa ini, tentu harus mengantisipasi jika terjadi adanya pembatasan kendaraan. Mungkin barangkali bisa memastikan untuk mengecek jalur-jalur alternatif, mungkin barangkali melalui jalur arteri dan juga jalan-jalan alternatif lainnya guna untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan pada satu titik saja. Jadi memang ini banyak hal yang memang perlu dipastikan oleh para masyarakat yang akan melintas, baik para pemudik ataupun supir truk yang melintas membawa barang-barang alat berat begitu ya, di mana ini tentu akan sehingga untuk tidak menghindari terjadinya penumpukan kendaraan pada satu titik saja, Brian. Baik, dari tol Cikatama kita ke jalan arteri Karawang Jawa Barat dan kita